Semangat pagi semuanya. Selamat pagi, dokter. Apa kabar? Luar biasa. Hebat, luar biasa. Ya, jangan lupa itu ya, karena kita yang hadir di sini semua pasti orang-orang hebat. Ya, sebelum saya memulai PPT ini yang akan saya sampaikan yaitu kulit glowing tampil lebih muda. Itu ya, tadi katanya Pak Arif, saya lebih muda padahal umur saya bertambah ini. Gitu ya. Sebelum saya buka PPT selanjutnya, saya ingin sharing sedikit aja bahwa bulan Desember awal itu saya tuh positif COVID. Nah, itu juga sesuatu yang sangat mengejutkan buat saya. Kenapa? Karena saya ini adalah surveillance COVID atau saya ini termasuk satgasnya COVID yang setiap hari harus kemana-mana untuk kampanye supaya bisa menjaga COVID itu. Tapi ternyata yang namanya virus itu, wah luar biasa dia kalau sudah masuk. Ternyata mampu menembus saya juga gitu ya. Sehingga bulan Desember itu selama 3 minggu saya diopname. Jadi bayangkan 3 minggu, kenapa saya sampai 3 minggu? Karena kondisi saya sangat buruk pada waktu itu. Jadi saya sempat hampir, ini hidup saya yang kedua ini. Sebenarnya saya juga kayak testimoni, jadi saya sempat hari ke-7 setelah masuk rumah sakit itu saya sempat seperti unhope ya. Jadi waktu itu semua obat-obatan yang dimasukkan lewat infus sudah cabut semua karena apa? Sudah nggak bisa masuk karena pembuluh darah saya semua sudah menggumpal. Jadi bayangkan pembuluh darah sudah menggumpal, dimasuki infus nggak bisa, nafas sudah sesak, minum obat nggak bisa, makan nggak bisa, kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, pada waktu itu sudah dokter sudah mau membawa saya masuk ke dalam ruangan yang lebih spesifik lagi yaitu ICU, ya. Tapi saya tidak tahu ya, pada waktu itu saya masih punya suatu keyakinan bahwa saya bisa sembuh. Nah, satu malam itu saya berusaha untuk bisa berbuat semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan. Karena saya makan juga sudah kesulitan, infus nggak bisa masuk, minum obat nggak bisa masuk. Jadi malam itu saya hanya berdoa sambil menangis, tapi berdoanya nggak bisa ngomong karena udah sesak ya. Jadi berdoa dalam hati sambil berserah pada Tuhan, sudah apapun ya, saya waktu itu it will be sudah. Kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil, saya sudah nyerah. Karena waktu itu sudah nggak bisa diapa-apakan. Yang bisa masuk hanya air. Itulah. Jadi yang bisa masuk ke dalam tubuh saya satu-satunya adalah air. Dan bisa masuk hanya lewat tenggorokan aja. Nah, karena saya sudah infus sudah nggak bisa masuk, padahal makanan saya dari infus, obat dari infus, kemudian makan juga sudah nggak bisa makan, karena kalau makan saya sesak, saturasi turun, jadi nafas nggak karu-karuan, tapi kalau air masih bisa masuk. Nah, saya juga, karena saya ini untungnya sudah belajar tentang air, kalau saya cuma minum air biasa, berarti saya harus minum air itu sebanyak-banyaknya. Padahal tidak mungkin dalam kondisi orang sudah antara sadar dan tidak sadar, untuk minum air sebanyak-banyaknya tidak mungkin. Jadi satu-satunya air yang saya minum adalah air yang bisa menembus sampai ke dalam sel-sel saya. Air yang bisa membantu saya untuk melawan virus dan air yang bisa meningkatkan sistem imun saya. Satu-satunya air yang bisa seperti itu apa? Ya hanya air yang saya peroleh dari perusahaannya PT Altrams, dari botolnya Altrams itu. Ya untungnya pada waktu sebelum, ya memang selalu ada di dalam mobil ya. Waktu saya berangkat ke rumah sakit itu berangkat sendiri loh, karena nggak ada yang mau ngantar. Nggak ada yang mengantar, saya memang nggak mau diantar. Ya, kalau diantar kasihan yang antar ya. Saya mau dijemput sama ambulans, saya nggak mau. Jadi bawa mobil sendiri, tapi di dalam mobil itu selalu ada botol-botol itu kan, botol-botolnya Altrem kan selalu saya taruh di situ. Maka saya bawa semua, saya masukin ke dalam tas. Jadi di rumah sakit itu yang saya isi-isi itu aja. Jadi selama semalam itu saya sudah dalam masa ibaratnya ya, masa koma ya, walaupun saya masih setengah sadar dan tidak. Itu yang bisa masuk hanya air, dan air yang saya minum ya air yang berasal dari airnya yang itu yang kayak di belakangnya punyanya Pak Arif itu.
yang warna biru. Nah, Water ya. Oke. nah itu ya kalau yang hidrogen itu ya, kemudian kalau hidrogen saya harus nancep-nancepkan, itu mungkin tenaga saya sudah nggak kuat. Jadi saya hanya bisa minum yang pakai yang itu biru itu yang Alkali. apa Pak? Apa namanya? Alkali, Infinity. Ya, yang alkalin ya. Alkalin dan juga ada antioksidannya kan itu ya. Nah, Ya. itu ya jadi saya bawa semua, tapi yang bisa saya jangkau cuman itu pada waktu itu. Karena saya untuk ngidupin yang pakai baterai saya sudah nggak punya tenaga. Badan saya ini sudah nggak ada tenaganya Pak Aris. Tapi saya untuk minum itu saya masih bisa, saya teguk, saya paksa. Nah, pagi hari itu malam itu saya berusaha untuk minum itu. Pagi hari itu dokter sudah datang membawa semua peralatan, mungkin saya ini mau dipasangi alat, nggak tahu saya apa, mungkin mau dibor atau apa ya supaya bisa bernafas, diambil mungkin cairannya atau apa, atau dipasang ventilator. Tapi pagi itu jam 6 saya dibangunin, dok bangun kita mau pasang alat semua. Saya bangun itu saya merasa saya ini sehat, saya nggak sakit. Terus saya tanya, saya mau diapakan kok dibawain alat banyak sekali ya? Ya dok, karena dokter sudah tidak diinfus, tidak bisa, dan saturasinya buruk tadi malam, maka sekarang akan kita lakukan tindakan yang lebih. Saya lihat alat-alatnya sudah takut itu. Terus saya gini, sebentar, saya ini nggak sakit, nggak seperti itu kok, saya mau digitu-gitukan ya, saya gitu. Sebentar tunggu, saya gitu. Sebelum saya dilakukan itu, coba saya dicek lagi, apakah saya memang harus diperlakukan seperti itu, saya gitu. Akhirnya ya karena mungkin susternya juga enggak berani kan, sama-sama dokternya ya, ini dokter juga enggak bisa ini kalau mungkin kalau pasien terus manut aja ya. Saya nggak mau, coba saya dicek dulu, saya gitu. Setelah dicek itu ternyata hasilnya saturasi naik, tensi naik, semua yang kemarin itu buruk ya, padahal saya sudah semalam itu tidak infus, tidak makan, tidak dikasih obat, tidak melakukan apa-apa. Perkiraan dokter pasti hari ini sangat buruk gitu kan. Ternyata pagi itu saya tidak mengalami apa-apa dan semuanya naik. Pokoknya hari itu adalah hari kehidupan saya yang kedua. Jadi tidak jadi dilakukan terapi konvalesen, tidak jadi dilakukan ventilator, semuanya tidak jadi, dan hari itu juga saya tanpa menggunakan apa-apa saya sehat lagi. Ya, itu luar biasa. Jadi air itu sangat membantu. Pada saat kita ini sudah tidak berdaya dengan yang lain ya, yang sudah tidak punya kemampuan dengan yang lain, dan satu-satunya yang bisa kita pakai hanya air, ya manfaatkanlah air yang sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan. Ini sharingnya ya sudah ya. Nah sekarang lanjut ke PPT yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Dokter, pengalamannya sangat luar biasa dalam pemanfaatan Dr. Water alkali maupun hidrogen ya. Hanya saja kemarin mungkin untuk inhalasi tidak bisa karena situasi, namun yang alkalinya tetap dikonsumsi dengan kondisi seperti kemarin, alhamdulillah memberikan kesehatan yang luar biasa. Iya. Ya. Jadi ini sangat membantu, sangat membantu ya dalam keadaan sudah tidak pakai infus, tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa, ternyata air itu sangat membantu, gitu ya. Dan saya artinya ini pengalaman dokter memberikan satu motivasi yang kuat buat teman-teman kita semuanya adalah untuk menyampaikan kabar gembira kepada masyarakat lebih luas bagaimana menggunakan atau memanfaatkan air yang sehat dan menyehatkan adalah dari Dr. Water. Ya, itu ya. Itu yang tadi. Sekarang kita terus kemudian saya di rumah sakit itu kurang lebih sampai 20 hari. Kenapa 20 hari? Karena harus menunggu sampai negatif itu ya. Waktu itu peraturannya masih seperti itu. Jadi setelah itu di swab lagi, virus itu masih ada, tapi kondisi saya sudah baik. Kemudian di swab lagi sampai dinyatakan semuanya negatif, baru saya boleh pulang. Nah,
setelah saya pulangkan, selama di rumah sakit saya tidak mungkin mengaca, tidak mungkin melihat wajah saya. Jangankan melihat wajah ya, saya ini pokoknya bisa sembuh, bisa bernafas dengan baik, itu aja saya sudah bersyukur sekali. Jadi sudah tidak memikirkan namanya kulit itu, tidak pernah sudah. Nah, begitu sampai di rumah, saya kan mulai kepengen melihat wajah saya. Wah, saya ini terkejut sekali. Saya melihat wajah saya foto sebenarnya, saya mestinya bisa saya tampilkan ya, tapi saya malu kalau saya tampilkan. Nah, umur saya itu bisa menua 15 tahun. Jadi wajah saya itu seperti wajahnya, aduh nenek, pokoknya ya sekarang sudah nenek, ya. Tapi artinya lebih nenek daripada saya gitu ya. Umur saya jadi seperti umur 75 tahun. Pada waktu saya sampai rumah saya sampai sedih sekali ya. Aduh, ternyata virus itu bukan hanya menyerang paru-paru, bukan hanya menyerang pernafasan, bukan hanya menyerang pencernaan, bukan hanya menyerang saraf, tapi dia menyerang juga kulit. Jadi kulit saya itu menghitam. Saya nggak tahu apakah itu efek dari obat, apakah memang efeknya virus, apakah efek apa, saya nggak tahu. Kulitnya menghitam, keriput, terus kendor. Jadi persis nenek-nenek yang, waduh umurnya enggak tahu, mungkin kayak umur di atas 75 tahun pokoknya. Saya foto, tapi saya nggak mau share, saya buat kenang-kenangan diri saya sendiri, tapi saya share di keluarga, saya sampai gini, ini loh wajahnya mama pada waktu sakit kayak gini, gitu ya. Nah selama masa itu saya kan juga bingung, terus kemudian apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Supaya saya ini kembali, waktu itu Pak Arief kalau tidak salah bulan Januari awal atau pokoknya awal-awal sebelum ini itu sudah nawari saya nggak berani Pak Arief. Kenapa saya nggak berani? Karena saya merasa, aduh, saya mau tampil di depannya orang dengan wajah seperti ini, orang bisa terkejut semua, nanti nggak percaya semua sama PT Altrans, ya kan? Itu dokter tadi kayak gitu kok memberikan ini seminar, nah itu makanya saya nolak terus kan waktu itu Pak Arief, saya nolak, jangan sekarang Pak Arief, saya minta mundur lagi, kenapa? Saya belum percaya diri. Nah pada waktu itu juga saya harus sudah sering tampil di forum di luar, itu pun saya tidak pernah mau keluar wajahnya. Jadi saya kalau diminta misalnya nguji di mana gitu ya, saya selalu hanya suaranya aja, tapi wajah selalu saya tutup, saya tidak berani tampil pokoknya, tidak berani videonya dikeluarkan, tidak berani. Nah baru yang sejak mulai membaik inilah saya baru berani. Nah ini baru ini Pak Arief, saya kemudian berani, gitu ya. Terima kasih. Ya. Dan apa saja yang saya lakukan itu banyak sekali ya untuk memperlihatkan supaya dari wajah yang rusak karena kena penyakit ya, itu pastinya kalau tidak dilakukan perawatan tidak akan bisa kembali. Kenapa? Nah ini ya selanjutnya ya. Nah ya ini mungkin ya gambar saya. Ya ini foto saya sebelum, yang sebelah kanan itu foto saya sebelum, waktu setelah kena COVID itu kayak gitu itu. Saya foto itu sampai kayak gitu. Selain itu keluar hitam-hitam, saya enggak tahu ya, seperti terbakar gitu ya. Wah itu saya juga bingung, saya kasih apa, saya gitu ya. Dan padahal setelah pulang dari COVID itu saya kan harus isoman juga. Saya tidak boleh kemana-mana. Jadi saya mau perawatan di klinik saya sendiri aja enggak berani saya. Karena kasihan pegawai saya nanti kalau ngerawat saya. Jadi saya juga enggak berani melakukan apa-apa. Keadaan-keadaan yang menyebabkan orang itu menua kulitnya, yaitu secara umum, yaitu bisa karena paparan matahari, kemudian pencemaran udara, rokok, perawatan kulit yang terlalu berat dan tidak mencukupi. Dan saya tambahi mestinya, ini kan dulu, ini slide-nya buatnya sebelum saya sakit. Dan yang terjadi pada saya adalah kondisi orang setelah sakit terkena COVID. Itu kulitnya sangat menua. Jadi menua secara langsung ya. Jadi ini juga bisa menyebabkan kulit itu menjadi menua ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya, bisa karena paparan matahari, pencemaran udara, kebiasaan merokok,
perawatan kulit yang tidak sesuai gitu ya, dan sakit yang berat. Sakit berat itu salah satunya adalah COVID. COVID itu sakit berat ya, itu penyakit yang sangat berbahaya karena dalam waktu singkat bisa menyebabkan kematian. Nah, kenapa kulit kita ini bisa rusak ya? Kita kalau lihat struktur kulit ini, yang gambar yang di bawah itu adalah gambar struktur kulit kalau kita potong melintang ya. Jadi struktur kulit kita ini kalau kita potong itu melintang itu seperti itu. Jadi ada lapisan-lapisannya ya, yang atas itu adalah lapisan-lapisan yang tebal, yang paling tebal adalah lapisan-lapisan, dan itu ada 5 lapis ya. Ada 5 lapis, dan kalau terkena misalnya ada radikal bebas itu yang paling banyak ya, radikal bebas, kemudian adanya racun ya, kemudian adanya suatu gangguan penyebab penyakit. Nah, itu bisa menyebabkan kulit itu membentuk pigmen tadi itu menjadi berlebihan. Ya, itu yang gambarnya hitam itu ya, pigmennya itu berlebihan. Kenapa? Karena pigmen ini sebenarnya kalau di dalam sistem tubuh itu dia itu berfungsi sebagai sistem imun sebenarnya. Sehingga kalau ada radikal bebas yang masuk atau ada penyakit yang masuk atau racun yang masuk, maka pigmen itu akan dibentuk lebih banyak. Nah, mengapa ketika saya kena COVID kulit saya menjadi menghitam? Ya mungkin karena virus itu menyerang kulit. Jadi kulit berusaha memberikan pertahanan dengan membentuk pigmen. Nah, akibatnya kulit saya menjadi sangat hitam pada waktu sakit itu. Ya, kalau kita lihat itu ya. Jadi lapisan-lapisan kulit itu tadi akan menjadi lebih gelap ya. Kemudian metabolismenya melambat ya, karena kita dalam keadaan sakit, kita ini metabolismenya akan menjadi melambat ya. Nah, akhirnya pigmen yang berlebihan yang tadi yang dibentuk oleh tubuh tadi itu, atau melanin ya, bisa menyebut dengan sel pigmen atau melanin, itu kemudian akan menumpuk di dalam kulit dan menghasilkan perubahan warna. Artinya bahwa kulit kita menjadi lebih gelap. Makanya pada waktu itu saya menjadi lebih gelap. Jadi sakit 2 minggu itu sudah menyebabkan wajah ini akan menjadi menua, bisa lebih dari 10 tahun. Ya, pada waktu itu saya melihat umur saya sudah sepertinya usia 75 tahun, padahal belum sampai segitu. Noda hitam ini terjadi itu pada faktor-faktor yang memang sering terjadi pada orang-orang secara umum ya. Jadi kadang itu ada yang di dahi, ya, ada yang di dekat mata, ada yang di pipi, ada yang di dagu, di hidung, ya. Nah itu biasanya noda-noda hitam yang di situ itu ada indikatornya ya. Seperti contoh kalau di dahi itu biasanya karena faktor hormonal. Nah biasanya itu banyak terjadi di dahi. Nah, kemudian di pangkal hidung itu juga karena gangguan di usus. Jadi hidungnya itu banyak bintik-bintik hitamnya. Juga karena stres, gitu ya. Kemudian kalau yang di bawah hidung itu mungkin karena kekurangan vitamin C. Nah, makanya orang kalau kena COVID itu kan vitamin C-nya harus tinggi ya. Kemudian di dagu itu juga ada hubungannya dengan faktor kewanitaan, jadi mungkin pada wanita gangguan menstruasi, ya ini seringkali ada banyak flek-flek di dagu ya. Kalau di pipi itu banyak hubungannya dengan menopause ya. Biasanya orang-orang yang sudah menopause itu mulai banyak flek-flek hitam-hitam di pipi ya. Kemudian di sekitar mata itu juga ada hubungannya dengan kewanitaan, ada hubungannya dengan penyakit kandungan ya. Ada hubungannya juga dengan gangguan-gangguan pada sistem pertumbuhan gitu ya. Dan kalau pelipis itu juga ada hubungannya dengan menopause ya. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak ya, bapak-bapak juga bisa ini ya. Bapak-bapak kan juga seringkali banyak mulai keluar hitam-hitamnya. Nah, itu juga bisa melihat ya. Itu juga bahwa ada hubungannya dengan suatu gangguan di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, kalau pada orang yang kena COVID itu ya, itu flek hitamnya itu menyeluruh. Ya, pada waktu itu saya itu menyeluruh. Jadi seperti orang terbakar ya. Jadi hitamnya itu seperti orang terbakar ya. Jadi kulitnya itu beralih ke kulit itu kan ada level-level ya. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. Saya itu dulu sebelum
sebelum sakit itu levelnya antara 2 sama 3. Nah, itu mulai dari 1 itu yang paling putih, ya, kemudian agak putih, terus kemudian agak coklat, ya, kemudian 4 itu coklat, lah 5 itu gelap. Nah, saya pada waktu itu antara 2 dan 3. Nah, begitu saya kena COVID ini saya bisa lompat menjadi 4 atau bahkan mungkin ke arah 5 karena sangat gelap sekali. Nah, itu mungkin karena faktor dari sistem metabolisme kita yang sudah mulai menurun dan ketidakmampuan tubuh untuk membentuk sel-sel baru, sehingga kulit saya menjadi menghitam pada waktu itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kondisi yang terjadi suatu metabolisme yang menurun dan gangguan akibat penyakit atau akibat menopause, akibat stres dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi contoh-contoh mungkin Bapak Ibu sering melihat orang yang kulitnya itu ada putih-putihnya gitu ya. Kadang-kadang orang tuh pengen putih tapi putihnya cuma sebagian-sebagian, itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi ada putih tapi hanya bulat, putih, terus kemudian yang lainnya coklat, akhirnya kan menjadi tidak baik ya. Kemudian yang kiri itu ada santalesma, kemudian ada milia. Milia itu biasanya ada kayak bintik gitu ya. Pasti Bapak Ibu juga ada itu di kulitnya ya. Ini contoh-contoh gambar orang pada kulit yang mengalami suatu gangguan ya. Angioektasis ya itu biasanya jadi di kulitnya itu kemerah-merahan semua, ya itu biasanya pada orang yang bisa karena kena paparan sinar matahari bisa, atau menggunakan obat-obatan, atau menggunakan kosmetik yang tidak sesuai, ya, atau menggunakan nggak tahu ya kadang-kadang kan dulu pada waktu sebelum COVID ini ya, saya kalau jalan-jalan ke mall itu ya banyak orang-orang menawarkan ini Bu, bagus ini dibuat mencuci muka, nanti kalau habis cuci muka itu wajahnya bisa langsung putih. Nah itu memang benar, dia bisa demo itu seperti itu, langsung putih. Saya ya mikir, kok bisa hanya dalam waktu singkat menjadi putih. Nah ini ya, kalau itu bahayanya di situ ya, ternyata itu mengandung satu bahan-bahan yang bahannya bahan kimia yang bisa merusak kulit, nanti lama-lama bisa terbentuk teleangioektasia. Itu ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian yang ada hitam-hitam itu ya namanya adalah nevus ya, nevus atau mungkin kayak andeng-andeng tapi bukan andeng-andeng biasa. Andeng-andeng tahu ya, tahu andeng-andeng itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia tai lalat ya. Tai lalat karena saya itu sering lupa namanya ya karena biasa menyebut nevus ya. Nevus itu ya itu tadi tai lalat atau andeng-andeng ya. Tapi dia sudah mulai melebar. Nah ini hati-hati ya, sudah mulai semakin membesar, hati-hati. Karena nevus ini bisa menjadi kanker ya, karena ini adalah lesi premalignan, artinya ini adalah suatu kelainan yang sifatnya itu bisa berubah menjadi kanker. Jadi hati-hati ya kalau ada hitam-hitam, kemudian ada tai lalat yang tambah lama tambah membesar, atau tambah lama tambah gatal, itu hati-hati ya. Kemudian gambar yang berikutnya juga teleangioektasia ya, tadi yang penggunaan obat-obatan atau kosmetik yang tidak benar ya. Jadi jangan sembarangan pakai kosmetik, pakai sabun cuci muka atau pakai bahan-bahan untuk yang ditempel-tempel di wajah itu jangan asal ya. Jangan asal karena apa? Kulit kita ini sangat sensitif. Jadi kulit yang permukaan tubuh kita yang paling sensitif itu adalah wajah. Ya, wajah itu adalah permukaan tubuh kita yang paling sensitif. Kenapa? Karena pembuluh darah di sana itu sangat banyak. Ya, selain pembuluh darah sangat banyak, di sana juga banyak persarafan. Ya, jadi jangan kalau wajah itu jangan dipakai untuk coba-coba. Saya ini walaupun ya misalnya ditawari orang, walaupun dia bercerita, wah ini bagus, ini saya pakai ini langsung kinclong. Kalau saya tidak, saya pelajari kandungannya apa, isinya apa, bahannya seperti apa, dan atau mungkin saya ini orangnya mesti selalu melakukan suatu riset dulu ya, minimal saya riset dulu ke tubuh saya sendiri, saya pakai dulu di tangan atau di kaki, kalau hasilnya tidak bagus, saya tidak pernah akan mau. Ya, karena apa?
wajah kita ini sangat sensitif. Jangan pernah coba-coba pokoknya kalau dengan wajah ya. Kalau dengan wajah harus dengan yang benar-benar sudah bisa dipercaya ya. Itu ya bisa terjadi keratosis juga. Keratosis ini juga merupakan awal dari suatu premalignansi ya. Artinya kalau dia diterus-teruskan itu bisa menjadi suatu keganasan ya. Jadi hati-hati, itu juga karena penggunaan bahan-bahan di tubuh kita, di kulit kita yang tidak benar. Kemudian akne, jerawat. Nah, kadang-kadang orang itu kalau jerawatan tuh selalu membenarkan dirinya sendiri. Misalnya saya tuh kalau ketemu orang jerawatan, saya mesti selalu tanya, loh kok jerawatan kenapa? Saya gitu. Oh nggak apa-apa, udah biasa. Ini saya biasanya kalau lagi mens ya, kalau ibu-ibu ya, saya lagi mens. Oh soalnya saya tadi habis makan kacang. Oh saya soalnya tadi habis makan ini. Nggak boleh. Saya bilang itu bukan alasan. Ya, jadi yang namanya jerawat itu sebenarnya adalah suatu kotoran ya, bahasa awam ya, saya mengistilahkan yang gampang aja. Itu adalah kotoran dari tubuh, dari hasil metabolisme tubuh kita yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu adalah jerawat. Jadi kalau kita ini berjerawat ya, itu sebenarnya di tubuh kita ini sedang ada sesuatu yang nggak beres. Jadi jangan terus dianggap, oh nggak apa-apa, saya memang ini, saya jangan ya, jadi jangan sampai berjerawat. Makanya saya kalau ada orang jerawatan, saya tanya, loh kok jerawatan? Saya mesti gitu ya. Nah, ya karena itu jerawat itu adalah indikator di tubuh kita ini sedang mengalami gangguan metabolisme ya, atau akne ya. Bagaimana caranya agar kulit tetap sehat, awet muda, dan glowing? Ini memang sesuatu yang sangat menyenangkan ya kalau bisa ya. Tapi kita itu jangan menginginkan segala sesuatu itu dalam instan ya, nggak bisa ya. Karena tubuh kita ini, terutama kulit, itu punya masa perbaikan ya, masa regenerasi itu selama 28 hari. Jadi untuk perbaikan menjadi baru, menjadi itu selama 28 hari. Makanya saya kemarin kan di opname itu Desember awal sampai tanggal 20-an ya Pak ya. Terus kemudian saya isoman 2 minggu, berarti kan Januari tanggal sekitar tanggal 10 ya. Itu saya kan masih isoman, ya, berarti kan masih 2 minggu. Makanya Pak Arief waktu minta saya memberikan ini masih 2 minggu, saya belum berani. Kenapa? Karena kulit saya ini masih proses. Makanya saya ngasih waktu, Pak, tanggal 29. Kenapa? Karena saya sudah tahu bahwa kulit ini berproses sampai 28 hari. Kalau belum 28 hari, Pak Arief sudah minta, wajah saya masih gak karu-karuan. Gitu ya, masih dalam proses perbaikan. Masih dalam proses perbaikan, dan itu saya berusaha sungguh itu Pak Arief. Jadi jangan dikira saya terus santai, saya berusaha sungguh. Yang namanya minum air itu Pak, saya sudah tidak menghitung dengan berat badan. Saya nggak menghitung berat badan. Menghitung berat badan mungkin saya hanya minum sekitar 2,5 liter. Saya lebihkan itu karena kalau air itu kan nggak ada efek sampingnya gitu ya, nggak ada efek sampingnya. Kalau kelebihan ya dibuang mungkin ya dalam bentuk urin gitu ya. Jadi saya minum terus, saya minum supaya apa? Supaya digempur itu virus-virus saya supaya cepat keluar, juga sel-sel saya yang kemarin rusak mati itu supaya regenerasinya cepat. Jadi yang namanya minum air itu saya sampai botol itu semua saya siapkan itu Pak. Jadi saya kebetulan punya 4 botol Pak Arief. Punya 4 botol, jadi 4 botolnya itu semua saya isi semua. Habis ini isi, habis isi terus seperti itu. Jadi saya minum terus karena saking pinginnya memberikan seminar tanggal 29 ini ya. Jadi saya berusaha waktu itu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, mari kita lihat. Memang tadi kan saya sudah bilang bahwa permukaan tubuh kita yang paling sensitif itu adalah wajah. Nah, kalau permukaan kita ini paling sensitif adalah wajah, sedangkan wajah ini kan terbuka, bisa kena paparan sinar matahari, bisa kena virus, bisa kena bakteri. Nah, contohnya saya juga itu, saya kena virus, tapi virus COVID itu kan masuknya bukan dari kulit, tapi dia dari pernafasan. Tapi kemudian efeknya kan ke kulit. Nah, karena efeknya ke kulit, terutama ke wajah, nah itu saya harus bersihkan. Membersihkan wajah ini juga tidak gampang. Mau cari
sabun yang cepat bisa menskrap ya, menskrap itu artinya mengeksfoliate, apa ya bahasa Indonesia apa ya, mengeksfoliasi, jadi bisa bukan mengelupas ya, tapi sel kulit mati. Supaya sel kulit matinya, dokter. Nah ya, kadang-kadang bahasa awamnya bingung. Bisa melepaskan sel kulit mati ya, atau eksfoliasi ya. Nah, itu kan tidak sembarang sabun yang harus kita pakai. Ada sih misalnya sabun pakai scrub, tapi nanti kulit kita takutnya, tadi kan ada lapis-lapisan ya kulit tadi ya, takutnya lapisan yang kedua, ketiga ikut terkikis. Nah itu bahaya, nggak boleh. Yang boleh lepas tuh hanya lapisan yang paling atas aja. Nah makanya itu pakai sabun itu juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Nah, padahal kita kan kepengen, saya ini ditarget sama Arif tanggal 29 sudah presentasi. Ya, padahal ketika saya pulang, kulit mati saya itu tebal sekali Pak Arif. Saya enggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Saya sampai heran, aduh saya apakannya, rasanya pengen saya kerok sama batu aja waktu itu ya. Tapi karena enggak mungkin, karena saya takut nanti rusak ya, akhirnya harus bersabar. Nah, untungnya ada Dr. Shop ini. Ya, kelebihannya apa Dr. Shop ini? Selain dia bisa membersihkan sel-sel kulit mati, tapi juga bisa memberikan nutrisi pada sel-sel tadi. Tadi ya kan berlapis-lapis ya. Jadi lapisan yang pertama lepas ya karena yang sulit mati. Kemudian dia juga bisa memberikan nutrisi. Nah, kenapa bisa memberikan nutrisi? Karena di dalam Dr. Shop ini banyak kandungannya ya. Ada kandungan bioseranya ya. Kemudian ada bahan-bahan aktifnya, hidrogennya ya. Kita sudah tahu bahwa hidrogen ini adalah molekul terkecil yang mampu menembus masuk sampai ke dalam ya, sehingga dia mampu mengikat radikal bebas tadi. Sehingga saya mikir gini, kalau saya pakai Dr. Shop ya, maka kulit mati saya akan dilepas, kemudian hidrogennya masuk, kemudian juga ini zat ekstrak dari kelapa tadi ya, karena itu memberikan emollient ya, memberikan kelembapan, sehingga kulit saya yang kering tadi juga akan menjadi lebih lunak ya. Kemudian juga akan regenerasi. Itu harus sabar. Awal-awal memang pada waktu pertama kali saya pakai itu saya juga gini, aduh bisa nggak ya, gitu, agak setengah ragu. Karena apa? Kulit saya pada waktu itu sangat buruk sekali, sudah kering, hitam. Jadi ada keraguan ya. Hari pertama nggak ngefek, hari kedua nggak ngefek, minggu pertama belum ada efek. Ya, jadi saya sabun sampai minggu pertama itu masih rasanya itu masih tebal. Ya, tapi terus saya telateni karena saya percaya bahwa ini kandungannya bagus sekali. Jadi kita memang harus begitu, harus punya satu keyakinan kalau memang bahan ini bagus, pakai terus ya. Kecuali bahannya nggak bagus ya. Karena ini kan kita sudah tahu bahwa ini adalah sabun yang bagus, sudah kita buktikan berkali-kali ya. Juga ada antioksidannya, ada emulsiennya yang bisa memberikan kelembapan. Jadi pakai aja terus. Saya pakai terus. Nah, setelah minggu pertama itu baru mulai kelihatan. Ya. Memang harus begitu, ya. Nah, jadi selain sudah pakai sabun kan tujuannya untuk mengambil kulit mati saya yang tebal sekali, enggak tahu ya. Mungkin yang mati itu memang kalau orang sakit ya, itu yang namanya stratum corneum. Yang paling atas tadi namanya stratum corneum ya. Itu akan menjadi menebal. Itu orang kalau dalam kondisi sakit ya akan menebal secara otomatis. Sebenarnya itu adalah mekanisme tubuh untuk memberikan pertahanan. Jadi dia mempertebal diri, maksudnya apa? Supaya kalau ada virus, bakteri masuk lagi nggak bisa masuk. Maksudnya tubuh begitu. Tapi hasilnya kan menjadi jelek kita ya, karena tebal sekali kulit matinya. Nah, tapi karena saya telaten itu tadi ya sampai minggu kedua terus saya telateni. Nah, selain itu saya biasa pakai serum ini pagi sama malam.
Jadi ya setelah mandi pagi, kulit matinya sudah diangkat ya. Sehingga kan kalau kulit mati diangkat kan otomatis sudah lapisan yang berikutnya itu harus terisi. Nah, lapisan berikutnya harus dikasih makan. Nah, ini saya kasih serum ini. Dan kalau serum ini sudah jangan ditanya Pak Arief. Ya. Ibu-ibu jangan tanya lagi. Dok, apakah serumnya itu bagus? Sudah jangan tanya. Ya. Karena kalau tanya aja tanpa menggunakan pasti tanya terus. Ya. Tapi pakainya juga ringan, nggak usah tanya, langsung pakai ya, dan buktikan. Kalau itu biasanya kalau pasien ya, itu saya foto dulu, saya foto before, jadi saya foto biar tahu kulitmu sebelumnya, kemudian pakai ini dan afternya seperti apa. Nah, kalau sudah pakai ini, memang kulit kita ini akan menjadi kenyal. Gimana ya? Ya itu tadi yang saya ceritakan yang kulit, makanya saya mestinya kalau saya pede ya, wajah saya yang jelek itu saya pasang. Ya. Kemudian saya ganti sama wajah saya yang sekarang. Jadi ini loh bedanya. Hanya dalam waktu 3 minggu atau 28 hari, itu kulit yang dari sangat buruk itu bisa berubah menjadi baik. Serum ini ya, nanti ibu-ibu boleh lihat baca sendiri, kalau saya baca satu persatu kelamaan ya. Tapi serum ini sudah multi lah menurut saya ya, sangat multi ya. Selain satu memberikan regenerasi ya, supaya sel-sel yang sudah mati tadi, sel-sel yang sudah jelek ya, yang sudah kena penyakit itu tadi akan tumbuh lagi pelan-pelan naik ke atas, tuh bertumbuh baru, tumbuh, karena pertumbuhan itu dari bawah ya, tumbuh baru, dan tumbuhnya itu yang bagus ya, jadi bisa regenerasi. Kemudian juga bisa mengisi kolagen. Jadi yang saya tadi sudah mulai kelihatan tua seperti umur 75 tahun itu karena apa? Kolagennya hancur. Ya mungkin kulit saya juga jadi kulit akhirnya berisi. Pipi saya ini tadinya nggak gini. Sudah pipinya ini sudah apa ya? Wes jelek pokoknya. Saya sampai waktu itu sampai saya gini-gini kan. Begini ya supaya kelihatan berisi lagi. Tapi kok tetap jelek ya. Nah, tapi dengan diberikan serum ini kolagen itu terisi lagi. Nah, kemudian juga kelembapannya. Jadi kulit kita ini kalau kulit bagus itu, saya selalu ngetes itu ke pasien ya. Saya gini-gini kan. Kalau digini-gini kan ini kulitnya itu enggak mendal ya. Bahasa Jawa mendal ya. Bahasa Indonesia apa ya Pak Arief ya? Lebih kenyal. Misalnya kalau balon ya, kalau digini, balon tuh kalau digini kan gini tapi balik gitu ya. Itu namanya itu kenyal. Tapi kalau ditusuk gini nggak balik, nah itu berarti nggak bagus. Nah, saya itu sampai kulit saya gitu kan. Pada waktu masih sakit gini. Jadi kulitnya ini kalau digini kan mendal ya. Gitu ya. Jadi kulitnya itu tanda kulit kenyal itu seperti itu. Kalau ditekan gini balik lagi, tekan balik lagi itu tandanya kenyal. Tapi kalau ditekan nggak balik, itu berarti kolagennya sudah habis itu. Nah, itu dengan pakai ini kolagen terisi lagi. Kemudian kelembapannya juga akan menjadi lebih bagus lagi ya. Jadi lebih ya. Jadi lebih moist, gak kering. Terus keriputnya guratan-guratan halus itu akan menjadi tertutup ya. Pori-porinya juga tertutup. Jadi serum ini luar biasa. Makanya waktu ditemukan serum ini saya senang sekali ya. Dan menurut saya serum ini kalau dikatakan mahal ya, misalnya ya, harganya berapa? Kok mahal dok? Wah itu salah besar. Ya, kalau mengatakan serum ini mahal salah besar. Karena apa? Ya sekarang contoh saya aja. Saya ini dalam waktu 1 bulan saya nggak bisa perawatan di klinik saya karena saya kasihan sama pegawai saya. Nanti kalau dia tertular juga saya masih isoman. Saya nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, padahal kalau ke klinik saya itu misalnya sekali perawatan aja ya, hanya untuk membersihkan atau apa itu sudah sekitar 500 sampai 750 ribu. Itu sekali datang loh. Padahal biasanya pasien itu paling nggak harus setiap minggu rutin. Nah, kalau apalagi kulit yang dalam kondisi sakit, wah itu harus bukan cuma setiap minggu, saya bisa seminggu 2 kali. Nah, itu bisa 1 bulan itu bisa menghabiskan sekitar 5 juta itu kalau untuk perawatan. Bahkan mungkin lebih kalau ditambah dengan harus nambah serumnya, nambah ininya gitu ya. Ini hanya dengan menggunakan serum aja saya di rumah itu sudah kembali normal.
ya, sudah kembali normal, ya. Jadi kulit saya yang tadinya sudah menua 15 tahun itu dalam waktu 28 hari itu sudah mulai kembali seperti dulu sebelum saya sakit gitu ya. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi fungsinya sangat banyak sekali kulit serum ini ya. Tadi sudah dibersihkan, kemudian kulitnya diberi nutrisi secara langsung. Nah, yang dari dalam ini yang penting. Ini yang sudah saya ceritakan dari awal tadi. Jadi ini bukan cuma memberi makan aja ya. Bukan memberi makan kepada kita saja, tapi juga memberi makan pada kulit. Bahkan air ini adalah air kehidupan ya, menurut saya ya. Karena apa? Bisa memberikan hidup seseorang. Ya, yang tadi saya ceritakan ya, dari saya sudah rasanya sudah menyerah, sudah nggak tahu, makan nggak bisa, infus nggak bisa, semua nggak bisa. Yang bisa saya lakukan cuman apa ya, minum air. Air apa yang bisa saya minum ya? Cuman air ini, ya, air yang bermanfaat, ya. Jadi air yang bisa memberikan kehidupan sel-sel tubuh kita. Dan air itu adalah apa? Ya, air yang mengandung hidrogen atau air yang bisa menciptakan hidrogen. Kenapa air yang bisa menciptakan hidrogen? Karena kita ketahui bahwa hidrogen itu adalah antioksidan. Kenapa dia bisa menjadi antioksidan? Karena apa? Ini adalah molekul paling kecil, ya, sehingga dia bisa mengikat, ya, bisa mengikat radikal bebas. Radikal bebas itu juga suatu molekul juga yang kecil juga, tapi dia reaktif, ya, reaktif sehingga dia karena saking reaktifnya tuh dia bisa mengikat macam-macam gitu ya. Sebelum dia mengikat yang lain-lain ya yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian sama hidrogen ini diikat dulu supaya radikal bebas tadi tidak bisa aktif. Ya. Nah, kalau hidrogen ini bisa mengikat semua radikal bebas, padahal kita tahu bahwa radikal bebas ini adalah perusak sel-sel kita, maka sel-sel kita akan menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi saya dari luar tadi pakai sabun, kemudian diberikan nutrisinya, diberi makanan langsung itu adalah serum, makanan yang dari dalam tubuh kita yang berfungsi untuk membentuk sel-sel baru seluruh tubuh kita, ya. Karena kulit ini kan juga berasal dari sel-sel yang lain ya, berasal dari bisa sel darah ya, macam-macam ya, semua sel-sel tubuh kita. Nah, itu dari mana? Saya berikan dari minuman ini, air ya. Karena juga bisa hidrogen, bisa tadi saya cerita ya ada alkali juga gitu ya, karena alkali itu juga menstabilkan pH juga ya, menstabilkan pH di dalam tubuh kita ya. Nah, manfaatnya hidrogen apa ya? Karena ini tadi ya, ini kalau kita lihat itu ya, ini kulit ya, ini kulit dipotong lagi ya, kulit dipotong melintang gitu ya. Terus itu ada ROS ya, ROS ini adalah radikal bebas tadi ya. Jadi kalau tubuh kita ini sakit ya, atau kulit kita sakit itu ROS-nya itu sangat tinggi sekali. Nah, ROS ini adalah radikal bebas yang bisa mengikat semua molekul-molekul di tubuh kita, dan molekul-molekul yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan diikat oleh radikal bebas sehingga rusak. Pada waktu saya sakit ini ya, mungkin saya share lagi ya. Pada waktu saya sakit, padahal saya ini sebelumnya sehat semua, tapi pada waktu itu dari hasil pemeriksaan darah saya itu kalium saya drop. Jadi kalium saya drop sehingga saya tidak punya tenaga pada waktu itu. Jadi sehingga dokter waktu itu menyatakan gini, mungkin karena saya kekurangan kalium sehingga saya nggak punya tenaga. Nah itu yang kemudian mau diberikan, nggak tahu saya apa ya. Itu kenapa kok bisa kalium saya drop? Ini karena ROS-nya sangat tinggi. Ya, karena virus itu menyebabkan ROS itu sangat tinggi. Kalium itu adalah salah satu unsur di dalam sel kita yang diperlukan oleh tubuh untuk regenerasi ya. Kaliumnya karena kemudian diikat semua sama ROS ya, sehingga drop. Nah, itu tadi ya, sehingga kalau kalium kita drop, kita ini akan lemes ya, nggak punya tenaga ya. Sel-sel itu lama-lama mati. Ya, jadi hati-hati ya, terutama orang-orang yang sudah berusia di atas 50 tahun ya, seringkali kaliumnya itu sering drop ya. Karena itu banyaklah minum air. Ya, banyaklah minum air yang mengandung hidrogen. Kenapa? Karena kalium tadi yang drop tadi ya di tubuh kita ini karena apa? Karena dia diikat sama ROS tadi, diikat sama radikal bebas. Gitu ya. Nah, supaya ROS-nya ini tidak bisa
berbuat seenaknya, tidak mengikat semua ya unsur-unsur di dalam tubuh kita, maka kita harus memberikan hidrogen. Nah, hidrogen fungsinya apa? Fungsinya hidrogen ini untuk mengikat ROS tadi, ya, karena itu dia disebut sebagai antioksidan. Karena ROS ini adalah oksidannya, hidrogennya adalah antinya, ya, diikat. Kalau dia sudah diikat, ROS ini kalau sudah diikat sama hidrogen, dia sudah memang radikal bebas itu tujuannya mencari pasangan. Jadi kalau dia sudah punya pasangan, ya udah dia diem, dia nggak akan mengikat siapa-siapa lagi, gitu ya. Nah, makanya hidrogen ini harus selalu ada, ya, harus selalu ada. Apalagi orang dalam kondisi sakit, orang yang sudah menopause, orang yang usia lanjut, nah itu orang diabetes, nah itu biasanya ROS-nya tinggi sekali, ya. Makanya harus rajin minum air yang mengandung hidrogen. Jurnalnya ini sudah banyak sekali ya, jadi tidak usah ragu-ragu lagi ya. Sebenarnya penelitian ini penelitian baru, tapi saya ini sudah melakukan penelitian sejak mulai keluarnya Dr. Water ya Pak ya. Jadi saya sudah penelitian sudah 6 tahun yang lalu Pak. 6 tahun yang lalu sudah penelitian terus ya, bahwa tidak usah khawatir ya. Jadi saya sudah melakukan penelitian sejak itu ya, mulai 6 tahun yang lalu. Tapi ini artinya bahwa hidrogen ini sekarang digunakan oleh rumah sakit, terutama untuk orang-orang yang kena COVID. Ya, jadi orang-orang yang kena COVID itu sekarang terapinya adalah kombinasi dengan pemberian hidrogen. Mengapa? Ya karena hidrogen itu antioksidan yang paling potensial. Sehingga apalagi kalau pemberiannya mudah dengan air minum, nah itu sangat bagus sekali. Ya, kalau hanya dengan minum itu bisa membantu, ya itu akan sangat baik sekali ya. Makanya ini penelitian ini sudah banyak sekali ya, bahwa hidrogen ini bermanfaat sekali untuk kulit ya. Jadi sekarang boleh kita tanya jawab. Baik. Ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya sama Dr. Tere tentang materi hari ini ataupun pengalaman Dr. Tere beberapa waktu lalu dalam masa pandemi COVID ini. Silakan teman-teman. Semangat pagi Dok, Profesor Dokter. Bagus, apa kabar? Mana wajahnya? Ya. Lagi. Bagus, silakan. Oke. Kok nggak pede ya? Nah, ini kan kaitannya dengan virus COVID tadi Dok ya? Iya. Itu kan misalnya masuk sampai ke mulut Dok ya? Nah, kalau Dr. Water itu buat kumur-kumur itu sangat bagus nggak Dok efeknya terhadap risiko kumur-kumur ya? Iya, bagus sekali Pak. Boleh Pak. Iya, saya memang ya sejak sakit itu karena takut lagi sama virus ya. Saya kan paranoid ya sejak kena virus itu ya. Jadi kumur pun saya harus pakai air yang bagus. Boleh Pak, sangat bagus sekali. Jadi iya Pak, malah bagus itu. Water saya pakai, semua saya pakai karena ingin virus itu segera keluar dari tubuh kita. Jadi maksud saya dengan air hidrogen itu. Oh, gantinya ya. Iya. Termasuk buat cuci muka juga Dok ya? Oh iya Pak. Makanya kalau punya cuma satu tuh nggak bisa Pak. 4 botol semua diisi semua. Betul itu Pak. Jadi untuk ini saya ya kalau membersihkan wajah, jadi setelah pakai sabun tadi Pak, sabun mandi ya pakai sabun. Sebelum saya kasih serum itu kan biasanya kan pakai toner, ya kan? Pakai toner, saya nggak pakai tonernya, nggak usah pakai toner beli-beli itu nggak usah Pak. Ya itu air itu aja, air hidrogen. Saya taruh di kapas, saya tempel-tempelkan di kulit. Ya, saya tepuk-tepuk gini. Udah itu yang saya lakukan, sangat boleh. Saya Pak. juga ada membaca di salah satu jurnal Dokter. Ternyata orang yang menderita penyakit kulit ya itu dapat kulitnya itu direndamkan atau dimandikan dengan menggunakan air hidrogen ini. Sangat membantu untuk perbaikan kulitnya. Betul, iya betul ya. Pak. Kalau di luar negeri ya mereka kan kehidupannya sudah makmur ya. Jadi mereka itu mandi yang di bathtub itu ya, di bathtub itu diberikan hidrogen Pak. Jadi mereka itu berendam air hidrogen. Memang itu. Saya ini juga lagi punya kepikiran gitu, gimana ya caranya saya ini mandi berendam dengan air hidrogen. Jadi masa airnya habis diisi ditaruh gitu ya, kemudian kita isi lagi berendam. Aduh, berapa botol itu ya? Iya Pak, bisa ya. Itu bagus sekali.
Jadi bukan cuma untuk memperbaiki kulit, tapi meregenerasi sampai ke dalam-dalam. Karena dia kan akan masuk tembus ke dalam sel. Nah, bagus sekali Pak. Kalau sakit itu berendam pakai air hidrogen. Dok, saya tanya nih. Sampai Bu Yanti. Ya. Ya. Kita sudah pernah ketemu belum? Kita ketemu di udara, Prof. Beberapa kali. Oh gitu. Kalau boleh tahu wajahnya dong. Kan tadi Profesor bilang kalau Profesor pakai air hidrogen ya untuk wajah ya. Itu bilang bagus. Cuma kan kita juga punya satu produk botol Dr. Foam kan. Nah, kalau boleh ya kalau boleh diperbandingkan nih ya, mana lebih bagus menurut dokter? Dr. Foam atau pakai air hidrogen? Karena sama-sama produk kita nih. Untuk membersihkan ya Bu ya? Wajah. Untuk membersihkan wajah ya? Iya. Ya. Ini gini Bu, ya boleh sama-sama bagusnya Bu. Cuman gini, karena pada waktu saya itu sakit COVID itu ya, kan oksidannya sangat tinggi sekali. Kulitnya itu juga sangat rusak sekali. Jadi saya ini pengen ada regenerasi yang lebih cepat ya. Ada yang antioksidannya lebih cepat. Jadi saya kalau Dr. Foam itu mungkin saya gunakan hanya misalnya kalau diam-diam untuk memberikan kesegaran, untuk memberikan pencerahan, itu disemprot nggak apa. Tapi untuk yang tadi misalnya habis mandi, apa itu saya kasih air hidrogen. Itu Bu Yanti. Karena supaya apa? Supaya kulit saya yang menghitam tadi itu supaya segera dilepaskan itu. Oh gitu. Soalnya saya sendiri setiap habis wudhu gitu mesti saya semprotkan Dr. Foam ke wajah saya plek-plekin sampai dia kering gitu. Ya nggak apa-apa Bu Yanti. Itu untuk membantu juga untuk regenerasi gitu ya, untuk pencerahan juga itu Dr. Foam ya. Baik Dok, makasih ya. Ya, sama-sama. Untuk Dr. Soap kan biasanya untuk masalah kulit bisa ya Dok ya? Ya, bisa. Yang eksim juga gitu ya? Iya. Jadi untuk tadi ya yang gambar-gambar saya tunjukkan tadi itu ya, itu adalah gambar-gambar yang bisa dibantu dengan Dr. Soap itu tadi, ya. Jadi seboroid tadi ya, kemudian keratosis ya, milia, kemudian teleangi ektasia itu. Kutil yang di leher itu termasuk apa Dok? Itu milia. Oh milia ya. Cara pemakaian Dr. Soapnya diusapkan terus, didiamkan berapa lama? Saya sih nggak usah lama-lama ya, karena kalau lama-lama nanti juga kita kan setiap orang nggak sama ya, Jadi nanti coba tolong setiap orang mencoba diri sendiri ya, karena setiap orang itu punya kemampuan kulit berbeda-beda. Kalau saya nggak lama, saya sekitar antara 10 sampai 15 menit ya. Setelah itu udah saya lepas ya. Jadi boleh itu digunakan setiap saat, boleh itu. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam, mau kapan pun boleh. Taruh di tempatnya kutil-kutil tadi ya. Busanya? Boleh. Ya, busanya. Atau kalau enggak, saya biasanya menggunakan kayak boleh kapas, atau boleh pakai kasa, atau pakai spons halus. Spons halus, jadi sabunnya itu dibasahin dulu. Ya, sabunnya basahin dulu, sponnya juga setengah basah, jangan terlalu basah ya, setengah basah. Kemudian dioleskan gini ke sabun, tempelkan di mana, di kutil-kutil yang banyak di mana, dan biarkan di situ. Supaya kita bebas bergerak, biasanya sih ya tak plester. Itu di plester. Kalau nggak di plester kita kan ya capek megangin terus gini ya. Di plester. Nah, di plester udah ditunggu. Itu lakukan rutin ya, karena ini adalah secara alamiah, jadi nggak bisa dengan kemudian langsung seperti obat kutil yang dioles langsung hilang. Kan ada obat kutil, tapi itu bahaya karena bisa nekrosis, kulitnya bisa rusak hitam nanti. Sabun kan bertahap. Atau pakai kapas juga boleh. Kapasnya setengah basah ya, habis dibasahi diperes kapasnya, kemudian dioleskan di sabun, tempelkan di plester. Makasih Dokter Teri. Ya, kulit-kulitnya bekasnya diabetes juga ya. Biasanya ini saya sendiri juga, saya ini nggak diabetes ya, padahal saya ini nggak diabetes, tapi pada waktu COVID kemarin itu diabetes saya naik.
Makanya orang kalau kena COVID itu semua itu menjadi berubah. Diabetes saya naik, karena diabetes naik, kemudian gatal itu saya garuk menghitam. Gatal saya garuk menghitam, gitu ya. Nah itu juga mau menghilangkan kan susah. Ya akhirnya kasih itu tadi, sabun tadi ya. Kasih sabun, kemudian di plester, saya plester tadi ya, saya plester. Nah saya kasih serum juga, karena saya ini saking kepinginnya cepat bagus kulitnya, jadi kaki, tangan pun saya kasih serum. Jadi serum saya ini terapas ya. Kalau orang itu bisa 1 bulan, kalau saya 1 minggu. Jadi semua yang saya lihat, yang mulai ada tidak bagus itu saya tetesi serum. Karena kepengen kulitnya cepat kembali. Gitu. Untuk luka bakar juga bisa kesiram air panas itu loh dok. Iya. Diberi busanya itu kok enggak melepuh. Iya, betul Bu. Iya, jadi luka terbakar juga, iya. Atau mungkin luka-luka yang memborok itu ya, yang sudah memborok itu ya, kalau misalnya nggak dipakai untuk kecantikan ya, misalnya nggak dipakai untuk wajah, mau dipakai untuk yang lain ya, misalnya memborok ya, borok ya. Borok itu apa Pak, bahasa Indonesianya? Ya, karena kalau bahasanya kedokteran tuh ulcer ya. Ulcer atau ulkus. Saya biasanya bilang borok ya. Luka yang memborok Pak. Jadi yang apa ya, yang sampai menjadi ulcer, yang sampai lubang gitu loh Pak. Jadi pakai sabun itu, ya itu tadi caranya. Kalau saya ya pakai kapas atau pakai spons ya, kemudian saya usapkan di sabunnya dibasahin dulu supaya dia agak lembek, diusapkan gitu ya, diseretkan gitu supaya nempel. Nah, baru ditempelkan ke luka tadi. Jadi bagus sekali ya. Jadi untuk jerawat, apalagi jerawat tambah lebih bagus lagi ya. Orang yang berjerawat itu ya. Hiperpigmentasi ya, mungkin kena sinar matahari, ultraviolet. Itu berapa lama dokter kira-kira bisa satu pemulihan? Itu tergantung dari tebal tipisnya ya Pak ya. Tebal tipisnya ya. Tadi kan kulit itu ada lapisan-lapisan itu. Nah, kalau dia masih di permukaan itu dalam waktu 28 hari seperti kasus saya, karena saya kena COVID jadi rusaknya itu mungkin cepat tapi dalam waktu yang dalam tempat yang luas ya. Kalau cepat itu biasanya gitu ya, luas sekali. Nah, itu biasanya akan lebih cepat. Tapi kalau tidak ditangani dengan telaten ya nggak bisa Pak. Jadi harus telaten pokoknya. Jadi kalau misalnya tadi itu yang apa pigmen ya Pak ya, yang disebabkan oleh panas matahari, sebenarnya itu 28 hari pasti kulitnya membaik itu Pak. Pasti membaik, asal telaten loh ya. 28 hari ya. Nah, tapi kalau itu sudah merupakan siklus ya dok ya? Iya. 28 hari itu. Iya, 28 hari. Tapi biasanya itu dalam waktu sebelum 28 hari itu dia sudah memudar. Jadi kan kita sudah senang kalau lihat memudar itu ya Pak ya. Nah, itu sudah memudar 1 minggu sudah kelihatan. 1 minggu sudah memudar ya. Kemudian sudah kelihatan. Jadi biasanya itu 28 hari itu sudah kembali normal itu Pak. Keloid itu adalah kerusakan kulit yang sudah mengenai keloid itu kerusakan kulit yang sudah mengenai sampai dermis. Dermis itu adalah di bawahnya kulit lagi, Pak. Jadi itu sudah sampai ke dermis. Nah, kalau mau dengan dokter shop aja harus kombinasi, Pak. Jadi harus kombinasi dokter shop sama serum dan hidrogen. Tiga-tiganya harus digunakan itu. Karena Pak, ini adalah kerusakan yang sudah sampai ke tingkat dermis bawah. Nah, sehingga untuk regenerasinya kan sangat harus sangat kuat ya, karena mulai dari dermis itu di bawahnya kulit tadi Pak. Di bawahnya epidermis itu adalah dermis. Nah, itu kalau keloid itu sudah sampai di sana, Bu. Nah, makanya itu harus dilakukan pengobatan yang benar-benar ya, bukan cuma sekali, jadi harus terus dan kombinasi dari ketiga-tiganya. Tapi ada kemungkinan bisa hilang ya dok ya? Ini bisa kalau orang itu tidak punya bakat, karena setiap orang kan ada yang punya bakat, ya. Itu punya bakat keloid. Kebetulan ini anak-anak saya ini bakat semua ini.
Itu. Nah, kalau punya bakat, itu gini Bu caranya. Ketika dia masih luka baru, sedang dalam tahap regenerasi, itu segera berikan. Jadi supaya keloidnya tidak sudah jadi keloid yang sudah matang lama, baru dirawat, itu agak sulit. Tapi kalau misalnya luka ya, kemudian lakukan, diberikan sabun, diberikan hidrogen water, diberikan serum, nah itu dia nggak akan terbentuk keloid. Caranya gitu. Oh gitu. Terima kasih Bu Dokter. Apalagi ya Bu, orang yang habis operasi sesar itu bagus sekali itu supaya tidak terbentuk keloid itu. Jadi harus dilakukan 3 tahap tadi ya, pembersihannya pakai Dr. Soap, kemudian dikasih serum, kemudian juga dikasih hidrogen itu. Hidrogennya bisa dari dalam, bisa dari luar. Apakah untuk kasus kutil tadi di dalam tubuh seseorang pertanda ada parasit, lalu dengan berdoa yang bisa untuk mengobati kasus kutil? Kutil itu sebenarnya adalah satu penyebabnya bisa virus juga. Parasit juga bisa, virus juga bisa. Jadi itu adalah mekanisme dari tubuh itu untuk mengeluarkan. Tubuh itu ingin mengeluarkan virus atau parasit tadi, kemudian dia dengan membentuk suatu jaringan itu tadi, yang bentuknya seperti kutil. Maksudnya begitu. Jadi di dalam kutil itu isinya memang itu kalau nggak virus, parasit, dan sebagainya. Makanya kutil itu harus bisa sampai diobati, harus sampai kering. Nggak boleh digaruk-garuk. Kalau dia digaruk-garuk, itu akan semakin menyebar, akan semakin banyak. Nah, biasanya kan kutil itu kan orang itu tambah membuat orang itu gemes gitu, terus suka dipegang-pegang, suka digini-ginikan sama tangan. Nah, itu menyebabkan kutil itu akan semakin banyak nanti, semakin banyak, semakin membesar. Karena sebenarnya kutil itu di dalamnya itu untuk membungkus yang virus maupun parasit tadi, gitu ya. Makanya harus segera diobati, dikasih sabun itu yang terus ya, supaya dia mati. Virus dan parasitnya di dalam itu biar mati. Kalau dia mati kan tubuh kan tidak berusaha untuk membungkus lagi, sehingga lama-lama kulitnya juga akan mati juga, seperti itu ya. Jadi bisa ya Pak ya. Kalau sudah pasang ring, apakah minum air hidrogen membantu? Iya, ya karena gini, orang yang sudah pasang ring itu biasanya kan juga banyak faktor penyebabnya itu banyak ya. Dan supaya tidak menyebabkan kondisi tubuh menjadi semakin bermasalah, gangguan organ semakin banyak ya. Jadi minum air hidrogen itu sangat bagus sekali. Gitu ya, sangat membantu. Lanjut minum air hidrogen ya. Air hidrogen bisa untuk segala macam ya, karena dia tujuannya adalah mengikat radikal bebas. Kalau orang minum bus, kopi, kok tambah badannya panas. Panas itu maksudnya suhunya meningkat atau panas? Panas karena membara. Panasnya ini saya konotasinya 2 hal ini. Panas suhu meningkat, artinya suhu di atas 37 derajat itu panas, atau panas membara. Nah, keinginannya itu membara. Apa seperti itu, Pak? Ya nggak apa-apa, Pak. Oh, kayak demam. Panasnya kayak demam, Prof. Kayak demam. Oh, kayak demam. Iya. Kayak demamnya itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas enggak, Pak? Nah, ini yang perlu saya cross check lagi, Bro. Pernah dicek suhu tubuhnya enggak itu? Dicek suhu tubuh? Belum. Selama ini saya temukan teman-teman pakai bus kopi, sampai saya mendapat julukan Pak Kopi, itu rasanya nyaman-nyaman aja. Baru kali ini menemukan yang seperti ini gitu. Karena apa? Karena di dalam bus kopi itu ada satu zat juga ya. Satu zat yang memang itu zat alam ya Pak, jadi bukan zat kimia, bukan ya, zat alam ya. Dan itu memang membuat panas. Artinya itu tujuannya memang apa? Supaya aliran darah itu menjadi lancar. Darah itu kalau menjadi lancar, alirannya itu menjadi deras, itu memang suhu akan meningkat Pak. Suhu akan meningkat. Gitu ya. Makanya saya tadi tanya, setelah suhunya meningkat, apakah ada terjadi gangguan aktivitas? Kalau tidak, ya nggak apa-apa, gitu ya. Terus kemudian suhunya panas itu berapa? Coba dicek, di tem.
Kalau sekitar 37 aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi siap, itu Prof. reaksi tubuhnya mungkin terjadi peningkatan aliran darah ya, karena memang itu salah satu fungsi dari bahan yang ada di dalamnya itu adalah itu untuk meningkatkan aliran darahnya ya. Jadi aliran darahnya semakin banyak ya, sehingga agak panas memang. Ya, panas membara, Prof. Nah, akhirnya memang itu harus panasnya harus membara, dan kalau sudah panas membara itu harus segera diberikan solusinya, Pak. Memang tujuannya itu. Jadi tujuannya memang ke sana itu, Pak. Arahnya memang ke sana. Ya, baik. Itu tadi mewakili pertanyaan dari salah satu mitra kami, Prof. Oh, iya. Baik, terima kasih ya, Prof. Iya, sama-sama. Reaksi tubuh seseorang itu beda-beda. Sama saya juga kok. Saya kalau minum Buscoffy, badan saya agak sedikit meningkat suhunya. Tapi enggak ada, maksud tidak memberikan reaksi kemudian ada gangguan sistem metabolisme itu enggak. Jadi memang badannya menjadi panas, ya nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu, jadi bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang udaranya sangat dingin kayak gitu ya, minum itu aja supaya menghangatkan gitu. Dok, ini saya mau tanya lagi nih, Dok. Kebetulan tadi kan ada yang nyambung masalah Buscoffy ya. Jadi suami istri ini kan minum satu bungkus dibagi 2. Pertama nih. Nah, jadi saya sarankan setengah jam atau paling lama 1 jam sebelum berhubungan intim lah gitu kan. Nah, tapi setelah dua-duanya minum, itu tadi kan panas membara kan yang Bapak tadi bilang. Tapi ini kan jadi orangnya jadi sakit, seperti muntah, yang perempuan muntah. Yang laki-laki nggak muntah, tapi baunya pengen muntah. Kepalanya luar biasa sakitnya. Mereka nggak ada kronologis penyakit tertentu gitu, Dok, nggak ada. Tapi akhirnya dua-duanya masuk rumah sakit, Dok. Kondisi seperti apa yang saya jawab gitu loh dengan mereka. Ya. Karena ini saya lagi. Iya. Jadi gini, memang di situ ada satu bahan, itu sebenarnya bahan herbal ya, tapi memang bahan herbal ini dia sifatnya kan panas memang. Ya, memang tujuannya untuk membara tadi ya. Nah, ini ada sebagian orang terutama di lambung ya. Lambung itu mungkin orang tersebut ya, lambungnya ini tidak bisa menerima kalau yang panas ya. Jadi mungkin sedikit ada asam lambung ya, sehingga ketika minum itu dia meningkat asam lambungnya ya, asam lambungnya meningkat atau di dalam lambungnya itu metabolisme menjadi berubah sehingga dia ingin muntah. Nah, saran saya nggak usah khawatir karena ini adalah bahan herbal sebenarnya ya, cuman mungkin cara minumnya aja yang harus benar. Jadi kalau bisa itu harus makan dulu. Jadi jangan dalam keadaan perut yang kosong. Jadi makan dulu, setelah makan tunggu beberapa waktu ya, baru minum Buscoffy tersebut. Ya, memang ada beberapa orang yang enggak bisa. Ada beberapa orang yang enggak bisa karena sistem lambungnya itu yang berbeda. Ya, bukan berarti terus Buscoffy itu menyebabkan seperti itu, bukan ya. Karena setiap orang kan punya suatu sistem yang berbeda. Ya, dan kebetulan 2 orang tersebut ya setelah minum tidak bisa menerima ya, kemungkinan asam lambungnya menjadi meningkat ya, karena meningkat sehingga dia muntah-muntah dan ingin muntah ya. Jadi caranya ya harus makan dulu ya, pokoknya perutnya jangan dalam keadaan kosong ya, atau jangan makannya sudah tadi sore baru minumnya kemudian malam. Nah, jangan, karena Buscoffy ini kan efeknya kan lama, jadi jangan setengah jam sebelumnya, boleh mau 1 jam sebelumnya, 2 jam sebelumnya boleh ya. Jadi misalnya makan malamnya jam 6 gitu ya, jam 7-nya minum Buscoffy supaya perutnya masih dalam masa bekerja. Nah, nanti misalnya mau berhubungannya nanti jam 9, jam 10 kan masih ada reaksinya itu. Jangan perut kosong karena malam, misalnya tidurnya malamnya jam 10, padahal makannya malam tadi itu sudah jam 6. Nah, ini kan perutnya sudah kosong ini. Nah, perutnya kosong, dia minum Buscoffy itu enggak tahan. Bukan berarti... Baik, Dok. Makasih, Dok. Ya, jadi nggak apa-apa, Bu Yanti ya. Nanti disarankan seperti itu caranya ya. Mungkin bagi yang lain juga yang punya gangguan lambung ya, punya MAH dan sebagainya ya, disiasati dengan makan dulu ya.
makan dulu, ditunggu setengah sampai 1 jam, baru minum Buscopi. Hari ini kita sudah banyak belajar dari Dr. Tere tentang pemanfaatan produk-produk dari Altram yang bisa kita combine, kita kombinasikan dari mulai perawatan dari luar tubuh dan dari dalam tubuh. Nah, tentunya perawatan ini kedua-duanya sangat-sangat kita butuhkan, terutama adalah perawatan dari dalam. Kenapa? Karena organ tubuh kita itu semuanya ada di dalam. Jadi yang memerlukan perawatan yang lebih intens adalah perawatan tubuh dari dalam dengan menggunakan Dr. Water Hidrogen tentunya. Dr. Tere hari ini memberikan satu testimoni yang sangat luar biasa yang membuat keyakinan kita bertambah bahwa pemanfaatan Dr. Water Hidrogen ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Dr. Tere, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sama-sama, salam sehat, semangat semua ya. Sama-sama, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Tere. Ilmunya. Saran saya tadi dilaksanakan biar semuanya sehat dan cantik dan glowing ya. Coba semua sekarang before after difoto. Sebelumnya difoto sekarang, nanti kemudian mulai pakai sabun, dimanfaatkan serum sama minum itu. Besok 28 hari foto lagi. Nah, bedanya di mana? Ayo, itu untuk testimoni juga nanti ke orang-orang. Ayo, ya, siap Dok, siap Prof. Diterapkan semua. Ya, siap, laksanakan Prof. Gitu ya. Coba, serumnya tuh bagus sekali. Ya, bapak-bapak juga boleh pakai loh. Nanti bapak-bapak tuh supaya pokoknya yang punya kulit ya Dok. Keriput-keriputnya biar hilang semua, biar semua orang-orang Altram tuh jadi cakep-cakep semua ya. Nah, gitu. Ya. Kasihan Pak Hadi, Dokter. Pak Hadi ganteng, nggak cakep loh. Mumpung serum sedang promo loh. Ya, gitu. Oke, semuanya teman-teman. Sampai ketemu nanti di Zoom berikutnya. Nanti Zoom berikutnya wajahnya harus dilihatkan semua. Ya. Iya. Before harus after. kelihatan lebih kinclong ya, Dokter ya. Iya. Ya, Pak Ari. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa ya. Ya. Sampai ketemu nanti. Ya, selamat